Nikita Mirzani resmi ditahan atas kasus dugaan pemerasan sebesar 4 miliar rupiah yang dilaporkan oleh Reza Gledis. Penahanan Nikita Mirzani dilakukan pada Selasa 4 Maret 2025. Tidak sendiri, Nikita Mirzani ditahan bersama asistennya Mail Saputra. Keduanya terlihat memakai rompi oranye saat digiring menuju ruang tahanan Polda Metro Jaya. Momen Nikita Mirzani dan Mail digiring petugas pun sudah ramai beredar di media sosial. Nikita Mirzani terpantau sempat menyapa awak media dalam video yang beredar. Tidak butuh waktu lama, video penahanan Nikita Mirzani langsung viral. Netizen yang budiman terpantau sudah meramaikan kolom komentar video penahanan Nikita Mirzani. Beberapa netizen yang berbakti fokus menyoroti penampilan Nikita Mirzani ketika memakai baju orange. Sebab di mata mereka Nikita Mirzani tetap terlihat keren meski mengenakan seragam tahanan. Nikita Mirzani memang tidak memakai baju orange layaknya tahanan lain. Alih-alih langsung memakaikannya seperti biasa, Nikita Mirzani mengenakan baju tahanannya dengan cara ditempelkan di pundak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke, ini menarik banget untuk kita bahas ya. Nah, banyak banget orang tiba-tiba yang bersuara, membuat konten untuk menanggapi terkait dengan penahanannya Nikita Mirzani ini dengan asistennya, dan ditunjukkan menggunakan baju Sophie atau baju orange seperti itu ya. Ada yang mengatakan bahwasanya itu kan baru ditetapkan sebagai tersangka, baru ditahan, belum tentu dia bersalah, masih ada pengadilan dan banyak macam-macamnya lagi gitu ya. Yes, memang benar, itu semuanya memang benar. Tetapi kalian apakah pernah bersuara ketika dengan kasus-kasus yang lain seperti kasusnya Fadel yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, kemudian kasusnya Isa Jega di Polda Jatik yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan? Apakah kalian bersuara seperti apa yang kalian suarakan terkait dengan penahanan Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki hari ini? Tidak ada kan? Kenapa? Kenapa terlalu egois? Harusnya sama dong gitu loh. Iya kan? Iya nggak sih? Kenapa terlalu egois? Perlu kalian ketahui ya, kurang spesial apalagi ini Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki yang hari ini ditahan. Dan kalian lihat, ini baju oranye tidak sebenarnya dikenakan ya. Kemudian bagian bawah juga tidak digunakan atau dipakaikan celana yang sama berwarna oranye. Begitu juga dengan Ismail Marzuki. Sama halnya dengan Ismail Marzuki, kalian lihat di bagian atas pakai baju oranye tapi cuma dipakaikan seperti itu. Terus bagian bawahnya tidak menggunakan celana. Kalian tahu kasusnya Fadel dan Isa Jega. Mereka baik celana dan baju itu sama-sama berwarna oranye. Dan tak hanya itu ya, Fadel dan Isa Jega juga diborgol. Nah, dalam kasus ini Ismail Marzuki kalian lihat tangannya tanpa borgol. Begitu juga dengan Nikita Mirzani tanpa borgol. Ayo, kurang spesial apa lagi? Coba dipikirkan. Di bulan puasa, di bulan Ramadan, artis Nikita Mirzani harus mendekam di balik jeruji besi. Bukan hanya Nikita Mirzani, tapi asistennya pun ikut ditahan. Karena apa? Karena kasus yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gledis terhadap Nikita Mirzani, ancaman dan juga pemerasan. Tapi ada yang salah fokus dengan outfit baju oranye yang dipakai oleh Nikita Mirzani. Harusnya baju oranye itu dikenakan, bukan malah jadi fashion gitu. Kalau pakai baju oranye itu harusnya dipakai lengkap-lengkap ya, buat gaya-gayaan mungkin ya, atau malu pakai baju oranye, kita nggak tahu ya. Mungkin selama ini artis Nikita Mirzani ini penuh dengan kontroversial. Mulutnya itu loh yang suka mengomentari dan juga suka ikut campur masalah orang lain. Tapi kita tidak tahu bagaimana kasusnya ini. Polisi sedang melakukan pemeriksaan dan juga netizen banyak berkomentar, ada yang sedih, ada juga yang menyayangkan, ada juga yang menyumpahi, kasihan, rasain deh mulutmu, harimaumu, bermacam-macam. Memang dari dulu Nikita Mirzani ini penuh dengan kontroversial gitu. Kalau dia nggak nyenggol sana sini, mungkin dia nggak akan terkenal ataupun nggak akan mendapatkan uang ataupun syuting gitu. Bukan main-main, Dr. Reza Gledis menjerat Nikita Mirzani dengan pasal Undang-Undang ITE pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10. Ancaman hukumannya itu maksimal 6 tahun penjara. Tapi tergantung lawyernya sih nanti. Kalau lawyer Nikita Mirzani berhasil meyakinkan hakim atau jaksa penuntut umum, bisa-bisa nggak ditahan atau menjadi tahanan kota.
banyak yang berkomentar juga, mafia skincare yang lain kok nggak ditahan. Sebenarnya Nikita Mirzani ini menyelamatkan orang-orang dari skincare yang berbahaya. Tetapi ya hati-hati gitu. Kadang mungkin ada juga produk skincare orang tidak berbahaya. Nah, makanya kita harus berbicara sesuai dengan fakta. Nah, ini salah satu komen netizen yang luar biasa menurut aku. Yaitu ada yang kesel dengan hukum di Indonesia dan juga ada yang menyayangkan kenapa orang-orang ataupun pihak-pihak yang mengeluarkan skincare yang mempunyai bahan merkuri tidak ditahan gitu. Karena sebenarnya dulu Nikita Mirzani ini menyuarakan tentang skincare yang berbahaya, tetapi kok malah dia yang ditahan. Nikita Mirzani sama Dr. Gladys ini mesti harus dikawal terus kasusnya. Gua nggak ngebelek salah satunya, dan kalau gue lihat kedua-duanya memang gak ada yang benar ya, semua salah gitu ya. Tapi yang gue heran dari hukum Indonesia ini adalah kenapa si penyuap dan yang disuap ya gak di cross check dua-duanya. Kenapa cuma yang disuap aja nih ya yang di cross check, tapi penyuap juga harus di cross check ya. Jadi bukan cuma dari pihak Nikita Mirzani yang harus diperiksa doang, tapi dari si Dr. Gladys juga si penyuap ya itu juga wajib harus diperiksa karena menjual skincare atau treatment yang tidak ya sesuai dengan BPOM dan melenceng dari hal-hal yang sudah ditetapkan itu juga bahaya untuk masyarakat Indonesia, dan itu wajib harus diadili ya karena melanggar hukum. Jadi please, hukum Indonesia harus adil. Nikita Mirzani akhirnya ditahan, geng. Ya udah, berarti kita harus menghormati putusan dari pengadilan. Karena gue bilang dari awal kalau memang Nikita Mirzani benar menerima uang itu berarti Nikita Mirzani bersalah. Tapi lu jangan senang dulu. Mafia skincare, lu jangan senang-senang dulu. Lu boleh berjoget-joget sekarang. Lu boleh menikmati kemenangan lu. Lu lihat ke depannya. Ini belum kelar. Gue menghormati putusan polisi, putusan persidangan, karena Nikita Mirzani memang bersalah. Tapi gue berharap polisi akan menindaklanjuti lebih lanjut. Karena apa? Karena masih banyak lagi kasus-kasus yang harus diselidiki. Kenapa ada penyuapan? Kenapa bisa terjadi pengancaman? Kenapa bisa terjadi kirim-kiriman uang? Kalau misalkan produk lu nggak bahaya, gue tetap dukung Nikita Mirzani. Maaf ya, nih ya, naluri gue nggak akan pernah salah. Gue tetap pada pendirian gue. Semangat Nikita Mirzani, gue tunggu lu keluar dan lu harus buktikan. Kalau misalkan lu bisa bertahan dan bisa membuka semua kodok mafia skincare. Kenapa sih? Apa Nikita Mirzani? Kata siapa udah jadi tersangka? Emang iya udah ditahan? Masa? Kapan gue nggak tahu beritanya sih? Enggak, gue nggak tahu. Tadi tuh gue cuma ngeliat ya Nikita Mirzani itu pakai baju rompi orange doang. Udah gitu. Gue pikir kan nggak ditahan gitu ya kan? Gue pikir tuh cuma diperiksa gitu ya. Oh, dia jadi tersangka, terus ditahan 20 hari ke depan gitu. Oh, tapi emang kalian yakin apa kalau Nikita Mirzani beneran meres? Enggak, orang katanya Nikita Mirzani itu nggak meres. Katanya dia tuh itu tuh ya uang yang diminta sama asistennya itu katanya kan biaya endorse gitu loh. Katanya biaya endorse ya kan ya. Kok malah jadi tersangka? Ini pasti ada yang salah nggak sih? Orang katanya enggak kok. Beneran. Itu lihat aja deh beritanya deh. Iya. Ya katanya tuh biaya endorse karena kan di Dr. Reza Gladys ini kan katanya mau ketemu tuh ya kan, karena dia ngerasa difitnah ya karena nge-review produknya dan katanya gitu berkesan kayak menjelek-jelekin gitu katanya. Terus akhirnya si Dr. Reza itu katanya ngubungin lah Mail itu kan asistennya, terus minta diketemuin sama Nikmir buat silaturahmi gitu. Terus ya karena kan Nikmir kan artis, jadi tuh kayak ya kan nggak mungkin lah ya ketemu tuh buat cuma doang gitu. Jadi tuh ada angka mau ketemu dan itu kan mau endorse kan gitu katanya. Kok sekarang malah jadi tersangka, ini gimana sih?
Ada kesalahan apa enggak sih? Ya udahlah sih, orang bukan urusan gue juga. Ngapain lu kepo banget nanya ke gue lagi? Nanya tuh ke Pak Polisi sono. Ribet.